Ah, Xiao Qiangku. Bagus dasar murid durhaka, berani-beraninya kau bayi buaya kesayanganku kau panggang. Siapa suruh guru setiap hari menyuruhku makan sayur? Coba lihat, aku jadi kurus karena lapar. Kau. Dasar anak nakal, bukankah kau cuma ingin makan daging? Kalau begitu, sekarang kau turun gunung sana. Utang-utang sekte kita semua harus kau tagih. Utang hidup mati Kunlun. Dewa dan hantu pun tak berani mengingkari. Jadi guru ingin aku turun gunung menagih utang ya? Betul, selain menagih utang, kau juga harus mencari seorang wanita dengan 3 tahi lalat di dada karena dia yang bisa untukmu menetralkan racun matahari murni di dalam tubuhmu. Aduh, Silakan masuk, bos. Datang lagi ya. namaku Afang, turun dari Gunung Kunlun untuk menagih utang. Ini semua adalah debiturku. Ada debitur yang raja bisnis tokoh masyarakat dan juga panglima perang. Guruku bilang, asalkan aku selesai menagih utang, aku bisa mengharumkan nama leluhur menjadi orang terkaya di daerah. Guruku sangat hebat, siapapun di dunia ini pasti segan padanya. Aduh, Kak, silakan masuk, Bos. Selamat bersenang-senang ya. Jadi bisakah demi guruku? Beri aku diskon? Di tempat pemandian ini banyak wanita. Pasti bisa menemukan wanita dengan 3 tahi lalat di dada kan? Selamat datang, tamu terhormat. Nomor 88 melayani Anda. Halo? Mbak, Xiao Feng. Benar-benar kamu ya. kakak ipar, kok kamu kerja di sini? Nanti aja bicaranya kakak ipar, kerjakan proyekmu dulu ya. Sejak kamu naik gunung umur 8 tahun sudah tidak pernah bertemu lagi, Xiao Feng. Sudah besar. Bajingan kemari sini. Mas, Kakak Zhao, ini istriku. Cantiknya puas kan? Bagus. Bagus, mantap. Mas. Dia siapa? Aku sudah menjaminkanmu ke Kakak Zhao mulai hari ini kau jadi wanita Kakak Zhao. Apa? Cantik. Jangan mendekat. Kakak cium ya. Kakak Zhao, Berani sama kakakku. Aku tebas kamu. Kukira di gunung banyak binatang buas. Ternyata di kota juga banyak binatang buas ya. kamu siapa? Bajingan, kamu tidak kenal aku lagi? Kamu adalah Qin Feng. Wah, Qin Feng kamu ya, aku akan suruh polisi tangkap kamu. Kaki sialan, cepat gerak. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kalau kamu suka perempuan murahan ini, aku kasih dia ke kamu. Kasih. Cuma butuh 200 keping perak, dia jadi milikmu. Dasar binatang, gimana bisa kamu perlakukan aku begini? Baik, aku bayar. Sisanya nanti aku bayar. Cepat pergi. Ingat kamu masih hutang 198 keping perak padaku. Kakak ipar. Sebenarnya ada apa? Bajingan itu. Sejak dia kecanduan judi, dia paksa aku kerja di sini. Kalau aku tidak mau, dia pukul aku, maki aku. Kakak ipar. Mulai sekarang, ada aku tidak ada yang bisa sakiti kamu.
Kakak ipar, kita urus urusan dulu. Urusan? Xiao Feng, kamu harus pelan-pelan. Xiao Feng, kamu ngapain? Di buku kehidupan dan kematian ada banyak kreditor. Aku ingat di kota yang ada satu. Taipan Kota Hu, Seruling Bulan Li, Panglima Perang Kota Gui, Du Zongren, Raja Gunung Timur Laut, Chen Zuolin, nama-nama ini semua terdengar akrab. Ketemu. Utang hidup dan mati dewa dan hantu pun tidak berani mengingkari. Jika suatu hari nanti penagih utang datang ke keluarga Zhou, kalian harus bersujud 3 kali dan bersembah 9 kali. Dan laki-laki menjadi pelayan, perempuan menjadi budak. Jangan sekali-kali melawan. Ingat baik-baik, ingat baik-baik. Ayah, Tuan. Kakek, Tuan? Ibu, apa yang dikatakan kakek sebelum meninggal? Omong kosong, penagih utang apa? Laki-laki jadi pelayan, perempuan jadi budak, apa maksudnya? Biar saja dia ngomong apa. Asal dia mati, ayahmu akan menjadi kepala keluarga Zhou. Tuan? Ayah! Para leluhur keluarga Zhou yang terhormat, Kepala keluarga, ada masalah. Di luar datang seorang pemuda. Dia bilang mau menagih utang ke keluarga Zhou kita. apa katamu? Menagih utang? Utang hidup dan mati Kunlun, dewa dan hantu pun tidak berani mengingkari. Di mana peminjam nyawa keluarga Zhou dari kota Yang? Apa yang dia katakan? Peminjam nyawa apa? Apa keluarga Zhou berutang, datang menagih utang pada hari pemakaman? Ini sungguh tidak sopan. Betul! Kamu anak liar dari mana? Berani-beraninya main-main di keluarga Zhou kami. Musim gugur tahun Gengzi, Tuan Zhou dari keluarga Zhou di kota yang meminjam nyawa selama 60 tahun. Sekarang waktunya sudah habis, saya datang khusus untuk menagih utang. Pada musim gugur tahun Gengzi, kakek Zhou dari keluarga Zhou di kota yang meminjam nyawa selama 60 tahun, sekarang waktunya telah tiba. Saya datang untuk menagih utang. Kakek Zhou ternyata meminjam nyawa selama 60 tahun. Kudengar keluarga Zhou dibantu oleh orang sakti. Sepertinya benar. Dia penagih utang? Dia datang untuk menagih. Tolong. Tolong. Dewa datang menyelamatkan kita. Dewa datang. Dewa yang mulia, keluarga Zhou kami dalam bahaya besar. Mohon Dewa menyelamatkan. Pertahankan garis keturunan Zhou. Mohon Dewa tolong. Setelah menandatangani buku kehidupan dan kematian, aku akan untuk keluarga Zhou memperpanjang nyawa 60 tahun. Tapi, mulai sekarang, nyawa seluruh keluarga Zhou. Semuanya milikku. Kau, setuju? Asal bisa selamatkan keluarga Zhou, apapun yang Dewa perintahkan, kami semua setuju. Utang hidup mati Kunlun. Dewa dan hantu tak berani ingkar. Ingatlah, sekali melanggar, keluarga Zhou akan hancur selamanya. Ada harapan. Kita selamat. Keluarga Zhou memberi hormat kepada penagih utang. Ini. Dasar orang tua tak bertulang, kau benar-benar mempermalukan keluarga Zhou. Keluarga Zhou kami adalah orang terkaya di kota Yang. Masa bisa berutang pada orang lain? Hari ini adalah hari kematian kakek kita. Dasar anak liar, kalau kau berani bicara sesat lagi, akan kuusir kau keluar. Keluarga Zhou mau ingkar utang ya? Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Percaya tidak, sekarang juga akan kurebut nyawa anjingmu? Anjing,
Nyawa. Nak, ada apa denganmu? Jangan menakut-nakuti ibu. Nak, Kamu apa yang kamu lakukan pada adikku? Bukankah dia suka anjing? Kalau begitu, suruh dia menggonggong selama 10 menit. Kamu. Tuan. Ya, penagih utang benar teguran itu. Apapun permintaan Anda, silakan sampaikan. Keluarga Zhou pasti akan memenuhinya. Tuan penagih, utang kulun datang. Almarhum kakek tua secara khusus berpesan. Jika penagih utang datang, keluarga Zhou harus bersujud 3 kali dan sembah 9 kali. Jangan sekali-kali melawan. Jika tidak, keluarga Zhou akan ditimpa bencana besar. Orang tua, kamu sudah pikun ya? Kamu malah membela orang luar. Tuan, saya tidak. 60 tahun yang lalu, almarhum kakek tua... Diam. Jangan bicara soal 60 tahun yang lalu, bahkan 6 hari yang lalu. Apa urusannya denganku? Jangan lupa, sekarang gue adalah kepala keluarga Zhou. Kamu ini anak liar dari mana? Jangan kira hanya dengan sulap sembarangan bisa menipuku. Kamu manfaatkan kematian kakek datang ke sini main drama intinya. Hanya ingin minta uang saja, saya bermurah hati tidak akan ambil pusing denganmu. Cepat ambil dan pergi, anggap saja ini pemberianku, ambil uangnya, cepat pergi. Enya. Orang-orang di kaki gunung. Memang perlu diberi pelajaran. Ayah, Tuan. Ayah. Penagih utang, jangan marah, keluarga Zhou tidak bermaksud menyinggung. Tuan, utang harus dibayar, sudah semestinya penagih utang 60 tahun lalu menyelamatkan keluarga Zhou, utang ini harus dibayar. Akhirnya ada orang yang paham, saya tidak minta banyak cuma. Tidak. Tuan kami baru memimpin keluarga Zhou. Kalau sekarang kita ditipu penipu ini, kalau ini tersebar seluruh kota yang akan menertawakan kita. Tapi, Ibu, orang ini kelihatan luar biasa. Kelihatannya bukan penipu Bauer. Kakak Bauer tahu orang, tahu muka, tapi tidak tahu hati, jangan lembek sekarang. Iya, orang macam ini sudah sering kulihat penuh kelicikan. Betul, jangan ampuni dia, iya. Jangan ampuni dia. Orang, sini. Penipu yang pura-pura sakti ini tangkap. Serang. Ayo. Diam. Mundur. Aku memberi kalian kesempatan terakhir. Apa yang kau omong kosong di sini? Tuan pepatah bilang, jangan sampai 3 kali. Ini peringatan dari penagih utang. Jika berani melanggar lagi, keluarga Zhou pasti akan hancur lebur. Tuan Ayah. Kakek dulu pernah bilang, lentera abadi melambangkan nasib keluarga Zhou, lentera menyala. Kita hidup, lentera padam, kita mati. Mungkin dia benar-benar penagih utang. Ayah, kau jangan sampai menyerah. Ini hanya trik kecil, semua itu takhayul. Nak, kau boleh bicara sekarang. Tuan Zhou, mungkin Bauer Jie benar, orang ini sepertinya bukan penipu. Aku baru saja lihat jam tangan Tuan Zhou, tidak lebih tidak kurang, tepat 10 menit dia berteriak. Aku itu dihipnotis. Semuanya jangan sampai tertipu oleh bocah liar ini. Hipnosis.
Ini trik kecil dari Jepang bisa untuk sementara mengendalikan gerakan orang lain. Aku sering melihatnya saat belajar di luar negeri. Sedangkan yang itu, pasti dia sudah mengatur sebelumnya. Aku jamin dia pasti penipu. Aku jamin dia pasti penipu. Kunlun setinggi langit, manusia biasa tak boleh dihina. Kamu bicara sekali lagi, pasti mati. Hei, semuanya lihat-lihat. Si penipu ini mulai panik. Kamu berani mengutuk Tuan Zhou kami. Kamu juga jangan berkaca di air kencing, dasar tidak tahu diri. Kakak Yun benar, seorang penipu sialan. Berani datang ke rumah keluarga Zhou pura-pura hebat. Tadi bukannya bilang apa itu Kunlun sialan, apa itu pasti mati sialan. Baiklah, kalau kamu hebat, buat aku mati. Hei, kenapa kita belum mati? Ayah, hari ini pemakaman kakek. Sebaiknya jangan membuat masalah. Lebih baik kita biarkan dia pergi. Aduh, Bauer, kenapa kamu membela rakyat jahat? Aku... Ayahmu baru saja menjabat sebagai kepala keluarga. Tidak akan membiarkan siapapun melanggar otoritas. Kalau mau salahkan, ya salahkan dia sendiri yang mencari mati. Kepala keluarga benar, anak liar ini membawa buku usang, datang ke keluarga Zhou untuk berulah, benar-benar mencari mati. Buku kehidupan dan kematian. Namanya cukup sombong. Aku lihat nanti saat aku membunuhmu. Apakah kamu masih bisa sombong? Panggil orang, bunuh dia untukku. Habislah. Keluarga Zhou kali ini serius. Hei, siapa suruh dia macam-macam dengan keluarga Zhou? Ini semua akibat perbuatannya sendiri. Kepala keluarga, suruh mereka berhenti. Jangan sampai menyinggung penagih utang lagi. Enya. Keluarga Zhou mengkhianati janji. Utang hidup lunas sekali, seluruh keluarga bayar dengan nyawa. Masih pura-pura jadi hantu? Orang, bunuh dia. Kenapa ada gempa? Tuan lihat. Ayah, coba lihat. Tentara abadi padam. Lampu menyala, orang masih ada. Lampu padam, nyawa melayang. Keluarga Zhou hancur. Siapapun yang melanggar Kunlun akan disambar petir. Astaga, Semua laki-laki Zhou mati semua. Keluarga Zhou akan punah. Benarkah? Benar, mereka tersambar petir? Tidak mungkin. Keluarga Zhou hancur, semuanya hancur. Tuan di alam kubur pun tidak bisa istirahat. Tuan, makam leluhur Zhou meledak. Tulang belulang leluhur Zhou semua terlempar keluar. dasar anak durhaka. Kamu membuat aku, leluhurmu, mati tanpa tempat dikubur. Aku akan membunuhmu. Ayah. Tuan, cepat singkirkan, singkirkan. Kalian keturunan yang tidak berbakti, kenapa tidak mendengarkan perkataanku? Kenapa melawan penagih hutang? Kamu membuat keluarga Zhou punah. Aku akan mencekikmu. Kamu bikin keluarga Zhou putus keturunan. Aku cekik kau. Aku salah. Aku tahu. Aku salah. Zhou, Tuan Zhou tua, bangkit dari kubur. Celaka, ini nggak bakal kena ke kita kan?
Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku takut. Tuan Sakti, kumohon ampuni keluarga Zhou, kumohon Tuan. Ayah. Kakek. 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 Kok mati lagi? Keluarga Zhou disambar petir. Tuan Zhou tua bangkit dari kematian. Makam leluhur meledak. Jangan-jangan keluarga Zhou kena gangguan setan? Kalian omong kosong. Keluarga Zhou punya keberuntungan besar. Gak mungkin kena kutukan. Dasar bajingan. Pasti kau pakai sihir jahat. Tunggu saja, aku akan datang dan menangkapmu sekarang. Lentera abadi padam. Keberuntungan keluarga Zhou sudah habis. Kau ini kepala keluarga Zhou. Sebentar lagi jabatanmu akan berakhir. Masih berani sombong? Kau bohong. Ayahku baru saja periksa ke rumah sakit. Kesehatannya sangat baik. Jangan menyebarkan fitnah di sini. Dik, kau diam saja. Aku lulusan luar negeri loh. Aku hanya percaya sains. Berani-beraninya, kau bunuh aku juga. Keras kepala, langit akan menghukum. Nak. Nak. Tik. Anakku, Membunuh satu lagi. dia benar nasib keluarga Zhou benar-benar habis. Kembalikan anakku. Nyawa keluarga Zhou memang diberikan oleh penagih hutang. Kenapa kalian tidak percaya apa yang aku katakan? Omong kosong kau omong kosong. Aku baru saja menjadi kepala keluarga Zhou. Keluarga Zhou tidak akan runtuh, kau penipu keliling. Hari ini aku akan membunuhmu. Bayar dengan nyawamu untuk anakku. Ayah. Ayah, jangan. Hutang hidup lunas, dendam usai 60 tahun umur yang dipinjamkan Kunlun kepada keluarga Zhou sudah waktunya dikembalikan. Ayah. Tuan. Jangan. Jangan. Tuan. Ayah. Ayah. Tuan. Tuan Zhou mundur 6 langkah, 1 langkah 10 tahun. Ini tepat 60 tahun. Keluarga Zhou, orang terkaya di kota yang begitu saja binasa. Tuan, lihatlah, pada akhirnya keluarga Zhou juga tidak bisa lolos dari bencana kehancuran. Inilah takdir. Perbuatan sendiri yang membawa celaka. Semua ini adalah kesalahan keluarga Zhou sendiri. Dewa. Aku tahu aku salah, aku mohon. Beri aku jalan hidup, aku bersujud padamu. Aku benar-benar tahu aku salah. Kunlun punya aturan orang mati, utang tidak hilang. Jadi jika tidak ingin mati, bayarlah utang yang kau punya. Asalkan Dewa bersedia melepaskanku, berapapun keluarga Zhou akan memberikannya. Mohon Dewa ampuni nyawaku. Mohon Dewa ampuni nyawaku. Aku mau 200 keping perak. Apa? 200. Kamu hanya mau 200 perak? Aku datang ke keluarga kalian, awalnya hanya untuk 200 perak. Siapa sangka kalian malah cari mati, membuat situasi jadi begini. Aku heran apa sih yang kalian kejar?
Keluarga Zhou kami, keluarga terkaya di kota Yang. Ternyata cuma karena 200 perak. Menuju kehancuran. Nona, ini karma. Ini semua karma. Kalian cepat persembahkan semuanya kepada Dewa Cepat. Cepat. Sebanyak ini. Dewa ini semua untuk Anda. Jika Anda merasa kurang, saya masih bisa cari cara. Saya hanya minta 200 perak. Apa dia masih mau yang lain? Tidak, aku tidak boleh mati. Kamu kesini, kemarilah. Dewa yang agung, almarhum kakek, semasa hidupnya khusus berpesan. Begitu Anda datang ke keluarga Zhou kami, laki-laki keluarga Zhou menjadi budak. Perempuan menjadi pelayan garis ini, Zhou Bauer akan melayani Anda seumur hidup. Ibu, Dasar kau anak nakal, aku membesarkanmu bertahun-tahun, sekarang kau harus membalas budi, pergilah. Putri sulung keluarga Zhou ini adalah wanita tercantik di kota Yang. Ternyata menjadi budak orang lain. Ini adalah janji yang dibuat keluarga Zhou sebelumnya sudah sewajarnya. Kebetulan aku tidak kenal kota Yang. Memiliki seorang pelayan tambahan bisa menghemat banyak masalah. Baik. Kalau begitu aku terima dengan terpaksa. Istri sepupu? Xiaofeng, kamu sudah pulang. Ini adalah putri sulung keluarga Zhou, mulai sekarang dia yang akan merawat kita. putri sulung keluarga Zhou. Apa mungkin dia... Kalian belum makan kan? Aku akan masak untuk kalian. Istri sepupu, mulai sekarang biar pembantu yang lakukan hal seperti ini. Kamu pergi masak. kamu suruh aku masak? Kalau bukan kamu, masa aku? Xiaofeng, dia kan putri sulung keluarga Zhou, ini kurang pantas kan? Istri sepupu terlalu khawatir. Dia sangat cocok melakukan ini. Sudahlah, jangan bahas ini dulu. Istri sepupu, ini untukmu. Xiaofeng, kamu dapat uang sebanyak ini dari mana? Dari menagih hutang. Oh ya, kakak ipar, kamu simpan dulu uang ini, kembalikan pada Sukaliu, bajingan itu. Dengan begitu dia tidak akan mengganggumu lagi. Xiaofeng, kamu terlalu baik pada istri sepupu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Istri sepupu, kita keluarga, jangan sungkan, ini sudah kewajibanku. Kalau istri sepupu merasa tidak enak. Kalau begitu, bisakah aku melihat dadamu? Xiaofeng, apa yang kamu omongin? Kak, aku serius. Xiaofeng begitu membantuku dan tidak meremehkanku yang sudah tua pria sebaik ini. Seumur hidupku, aku tidak akan menemukan yang kedua. Baiklah. Kak, kenapa kamu tutup pintu? Si nakal. Melakukan hal seperti ini. Masih mau pintu terbuka? Kak, di dadamu tidak ada 3 tahi lalat. Dia bukan orang yang aku cari. Makanan sudah siap. Aku agak tidak enak badan. Kalian makan dulu.
Kurang ajar. Kamu bilang siapa? Selain kamu, siapa lagi? Aku cuma lihat dada doang, kok jadi kurang ajar? Oh iya, bisakah kamu juga perlihatkan dadamu padaku? Kamu tidak tahu malu. Kamu pikir dengan begini aku tidak bisa melihatnya? Kamu mau apa? Buka. Kenapa dia juga nggak punya 3 tahi lalat? Guru, di mana Dewi takdirku? Kakak ipar di kota yang di mana banyak perempuan, yang makin banyak makin bagus. Shofi, ngapain tanya gitu? Cih, bajingan. Cewek nggak berdada jangan ngomong. Kamu. Kakak ipar, sebenarnya kamu salah paham maksudku. Sebenarnya aku cuma mau. Kenapa di depan begitu banyak dendam? Ayo lihat ke sana. Ada apa ini? Biro Keamanan Kota yang menangkap sekelompok kuli untuk bangun rel kereta api bagi orang asing. Katanya nggak dibayar dan nggak dikasih makan. Beberapa dari mereka membantah sedikit, langsung dipukul sampai mati. Para binatang ini benar-benar nggak ada hukum. Pukul mereka, bunuh mereka, ayo pukul! Jangan pukul ibuku. Anak haram, kamu juga mati saja. Jangan. Berhenti. Bajingan, berani-beraninya menganiaya anak kecil. Bajingan berani-beraninya mengganggu anak kecil. Anak liar dari mana? Berani datang ke kantor polisi, kami bikin onar. Teman-teman, pukul dia! Di siang bolong, menyalahgunakan kekuasaan berlutut. Tanganku tidak terkendali. Pukul. Pukul. Ilmu Kunlun. Cepat bangun, ayo. Adik kamu tidak apa-apa? Terima kasih, Kak. Aku tidak apa-apa. Katakan pada kakak sebenarnya apa yang terjadi? Orang-orang jahat ini memaksa ayah untuk bekerja. Ayah tidak mau pergi. Mereka lalu memukul ayah sampai mati. Yang itu tidak pakai tenaga, pakai tenaga, pakai tenaga. Pendekar. Kumohon perjuangkan keadilan untuk kami. Keadilan. Kalian rakyat jelata rendahan, berani bicara sembarangan lagi, aku pukul kalian sampai mati. Berisik. Benar salah, nyata palsu para mayat ini akan menjelaskan padaku. Membuat orang mati bicara mustahil. Jalan menuju alam baka. Arwah kembali ke dunia. Roda kehidupan dan kematian. Dengarkan perintahku muncul.
Mustahil. Ada hantu? Ini. Ada apa ini? Kami bukannya kita dibunuh oleh para bajingan dari Biro Keamanan dibunuh? Ayah, Nah, Ini, ada apa ini? Yang sudah pergi. Takdir tidak bisa dihindari. Mereka hanya kembali sebentar ke dunia. benar-benar tidak ada cara lain? Pak asal bisa bertemu lagi dengan putriku sekali, hatiku sudah puas. Bisakah kau beritahu aku bagaimana kalian mati dan Biro Keamanan sebenarnya mau apa? Kepala Biro Keamanan, Lei Meng dia benar-benar bajingan. Dia mau bangun rel kereta untuk orang asing. Kami, beberapa kawan tidak mau jadi kuli untuk orang asing. Dia suruh orang bunuh kami. Mati pun sudah bagus. Beberapa hari lalu, pondasi ambruk. Lei Meng marah besar semua orang dari kelompok sebelumnya. Semuanya dikubur hidup-hidup. Dia juga bilang, itu untuk menebus kesalahan? Lebih dari 100 orang, semuanya dikubur sekarang. Mayatnya pun tidak lengkap. Kalian para bajingan mati celaka. Mati celaka. Mati celaka. Lei Meng nama ini kayaknya pernah dengar. Ketemu. Lei Meng dari kota yang punya hutang nyawa, 387 nyawa. Cara bayar hutangnya, hancur lebur jiwa raga. Lei Meng binatang itu tega membunuh lebih dari 300 orang. Hajar mereka. Apalagi yang mau kalian katakan? Pendekar, kami salah. Ini bukan urusan kami. Semua karena Lei Meng memaksa kami. Kata-kata itu nanti di alam baka sampaikan sendiri pada para korban. Matinya setimpal. Ini baru bunganya. Hutang nyawa kalian hari ini aku tagih untuk mereka. Terima kasih, pendekar. Nak, mulai sekarang, dengarkan kata ibumu. Ayah, aku tahu. Aku pasti nurut sama ibu. Ayah, Ayahanda. Kunlun menginjak dunia fana, membereskan kekacauan. Guru, akhirnya aku mengerti niat baikmu selama ini. Ayo kita ikut. Ayo cari Lei Meng, minta keadilan. 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 Bagus Nona, akhirnya kita temukan pewaris Kunlun. Aku akan kembali memberitahu Panglima. Tunggu. Pewaris Kunlun menyangkut hidup mati keluarga Lin. Jangan sampai salah. Kita ikuti dulu, baru putuskan. Tolong jaga saya, Pak Lei. Terima kasih atas kebaikan Pak Lei. Lapor. Pak Kepala, ada orang di luar mau menagih utang. Mereka masuk dengan paksa, bawa massa. Apa? Hei Lei, waktunya bayar utang. Hei Lei, waktunya bayar utang.
Dari mana anak nakal ini? Berani bikin onar di Biro Keamanan. Cari mati! Hei Lei, kamu punya utang nyawa 3,7 jiwa. Hari ini, aku, sebagai pewaris Kunlun, menjatuhkan hukuman. Kau binasa. Selamanya tidak akan terlahir kembali. Dia benar-benar pewaris Kunlun? Ao Shue, keluarga Lin kita sedang mengalami bencana. Di seluruh dunia, hanya pewaris Kunlun yang bisa mengatasinya. Lagi pula, kamu dan dia memiliki ikatan takdir dari kehidupan sebelumnya. Dia begitu sembrono dan masih terlibat dengan 2 wanita. Mana mungkin dia pewaris Kunlun? Aku berutang 37 utang nyawa manusia. Ini terlalu sedikit kan? Sepertinya beberapa hari ini aku harus bekerja keras agar segera mencapai target 1.000 orang. Direktur Lei, berpikiran besar. Kuan kagum. Direktur Lei, nanti kalau sudah saatnya, jangan lupa ajak saya, ya? Saya juga. Ajak saya. Ajak saya. Saya juga mau, saya juga. Kalian ini manusia atau bukan? Ini semua adalah nyawa manusia yang hidup. Kalian ini binatang. Kalian mau memaki? Silakan saja. Lagi pula siapa yang mau ambil pusing dengan orang mati? Tembak. Nona, Tidak peduli dia pewaris Kunlun atau bukan, hari ini dia rela maju demi rakyat. Aku tidak akan pernah membiarkannya terluka sedikit pun. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Cambuk ini. Hadiah dari Tante. Sialan bocah, lo siapa sialan? Bahkan gue aja nggak kenal. Buta banget mata lo. Pak Lei, nggak apa-apa. Pak Lei, nggak apa-apa. Siapa sebenarnya wanita ini? Berani-beraninya mukul Pak Lei, wanita ini? Kok kayak pernah lihat ya? Wanita ini cantik banget. Berani sekali. Berani nyakitin gue. Hari ini kalian gak ada yang bisa pergi. Orang sini, bunuh mereka semua. Kamu berani? Bangsat nona kami itu. Di kota yang gue adalah penguasa. Gak ada yang gue gak berani lakukan. Orang sini. Tembak. Tahan. Mustahil. Dia malah bisa menahan peluru. Ini benar-benar seperti dewa. Dia benar pewaris Kunlun. Sekarang giliranku. Master, aku cuma lewat, ini bukan urusanku. Ini bukan urusanku. Anu yang salah pasti ada yang bertanggung jawab. Semua ini ulah si Lydia yang melakukannya, tidak ada hubungannya denganku, tidak ada hubungan. Kau bohong, anakku, kau bunuh di jalanan. Saat itu dia baru berusia 10 tahun. Kalian semua yang hadir di sini bukan orang baik. Benar. Pintu gerbang orang kaya berbau daging dan anggur. Di jalan ada tulang belulang yang mati kedinginan. Hari ini aku akan membela rakyat kota yang. Qian Wanhao bertahun-tahun memeras buruh meraup keuntungan. Membunuh rakyat 22 orang.
Hutangnya terbukti. Mati hutang lunas. Mati bagus, mati bagus, mati bagus, mati bagus, mati bagus ya. Shi Zongzheng. Nindas yang lemah. Berbuat jahat merampas 7 perempuan. Bagus, aku tidak bunuh orang. Berarti aku nggak usah mati kan? Bebas dari hukuman mati. Hukuman hidup tetap jalan. Aku nggak mau mati, aku nggak mau mati. Dia sendirian, kita kabur bareng. Mau kabur? Cegat mereka. Siap. Buku catatan hidup mati yang tentukan. Bahkan Raja Neraka pun nggak berani tahan yang kabur dari hutang harus mati. Dendam ada asalnya, hutang ada pemiliknya. Kalian semua balas dendam aja. Jangan kesini, jangan datang, jangan datang. Semua udah mati semua. Mati semua. Giliran lo. Giliranmu. Tidak, jangan bunuh aku Tuan yang mulia, ku mohon jangan bunuh aku. Aku bersujud padamu, aku bersujud padamu, aku tahu aku salah, aku bersujud padamu. Aku tahu aku salah, aku tahu aku salah, ku mohon lepaskan aku tahu aku salah. Jika aku melepaskanmu, bagaimana aku harus menghadapi 387 jiwa? Dan bagaimana aku harus menghadapi rakyat Kota Yang? Aku bisa memberikan semua uangku semuanya padamu, jabatan kepalaku. Kau bisa ambil juga asal kau tidak membunuhku. Semua milikku bisa kuberikan padamu. Di zaman ini, rakyat nakal ini nyawa mereka memang tidak berharga. Mereka pantas mati. Bukan hanya aku, semua pejabat tinggi di kota, yang semua panglima perang, mereka semua melakukan hal yang sama. Menjelang ajal masih berani berdalih. Karena ada orang sepertimu, orang yang egois, seluruh kota yang jadi kacau balau. Jangan lepaskan bajingan ini. Benar, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Ini. Itulah kehendak rakyat. 3 jiwa tidak sempurna. Tidak bereinkarnasi. 7 roh tidak stabil. Selamanya tidak tenang. Jiwa dan roh hancur. Sampai di sini, hutang lunas. Terima kasih Tuan sudah membela rakyat kami. Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan, anak kuda Zuang akhirnya bisa tenang. Saya dan anak saya bersujud kepada Anda. Terima kasih, Kakak. Cepat-cepat bangun. Semuanya bangunlah. Xiao Feng sudah besar, dia sudah hebat. Ternyata selama ini aku salah sangka padanya. Dia bukan orang jahat, dia orang baik yang luar biasa. Ini ada apa? Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak tentara? Apa ini anak buah Lemang lagi? Jangan takut semuanya. Hari ini aku ada di sini. Tidak ada yang bisa menyakiti kalian. Salam, Nona.
Lin Aoxue, putri dari Panglima 9 Kota, menghadap Guru Abadi Kunlun. Menghadap Guru Abadi. Kalian kenal aku? Sembah Guru. Kalian kenal saya? Gerbang kehidupan dan kematian Kunlun, memberantas semua kejahatan di dunia. Nama seorang dewa, siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak kenal. Apakah ini Putri Panglima Lin dari Jiu Cheng? Dulu berkat Panglima Lin memimpin pasukan melawan bandit, kota yang menjadi aman. Kudengar dia sekarang sakit parah, sampai tidak bisa turun dari tempat tidur. Ternyata wanita cantik ini adalah putri dari kediaman Panglima. Guru, selama bertahun-tahun kami terus mencari Anda dengan susah payah. Akhirnya sekarang kami menemukan Anda. Mohon Guru turun tangan, selamatkan ayahku, selamatkan keluarga Lin. Kami mohon Guru turun tangan. Aku bahkan tidak tahu siapa Panglima kalian. Kenapa aku harus menyelamatkannya? Xiaofeng Panglima Lin adalah orang baik. Selama ini, jika bukan karena Panglima Lin, kota yang ini mungkin sudah lama dikuasai oleh orang asing. Ya Tuan, Panglima Lin adalah pejabat yang baik. Tolong selamatkan dia. Mohon Guru menyetujuinya. Jika tidak, aku akan berlutut selamanya. Mohon Guru setuju. Selamatkan dia. Kenapa dia memberiku suatu perasaan yang sangat aneh? Baik, aku setuju. Hanya saja, Xiaofeng, kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Kami wanita tidak akan menghalangi pria untuk melakukan hal besar. Pergilah dan cepat kembali. Aku menunggumu di rumah. kenapa mereka berdua terlihat aneh? Guru, silakan. Orang ini sungguh menarik. Kenapa kamu tidak naik mobil? Guru, maksud naik mobil adalah silakan duduk di dalam mobil. Orang kota memang banyak aturan. Kota besar ini enak banget. Bukan cuman makanannya enak, lampunya juga warna-warni. Bahkan bajunya juga beda. Tuan Guru bercanda. Guruku bilang mobil itu cuman kotak besi besar. Ternyata benar. Lihat, bahkan joknya dari kulit. Pegangnya enak banget. Tapi jauh banget sama kulit ular piton. Kulit macam ini tentu nggak bisa dibandingin sama kulit piton. Tuan Guru, kamu... Cambukmu kulitnya bagus ya. Tapi, jauh banget sama kulit piton 1000 tahunku. Kalau kamu suka cambuk kulit, nanti aku pakai ular piton 1000 tahun buatin satu buat kamu. Padahal baru pertama kali ketemu, kenapa aku nggak risih sama dia? Mukamu kok merah banget, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Perempuan memang aneh. Ini dia kediaman Panglima, silakan Tuan Guru.
Mereka sedang apa? Wah, Aoxue sudah kembali. Ini siapa? Ini Kunlun. Halo, nama saya Qin Feng. Aoxue, kamu datang tepat waktu. Aku baru saja mengeluarkan banyak uang untuk mengundang seorang pendeta Tao. Sekarang istana kita terselamatkan. Misteri alam semesta segala hukum alam. Oh, begitu. Lihatlah. Guru, apakah Anda sudah menemukan masalahnya? Akar masalahnya adalah energi yin di istana terlalu kuat. Energi yin menekan energi yang. Yin tumbuh yang melemah. Secara alami menyebabkan tidak ada tanaman yang tumbuh di istana. Tidak ada kehidupan sama sekali. Aduh, lalu bagaimana ini? Ini sangat mudah. Aku akan melakukan sedikit mantra untuk menghilangkan kelebihan energi yang. Dengan begitu, yin dan yang seimbang, maka kehidupan akan pulih. Baik. Guru Huang benar-benar memiliki kekuatan tak terbatas. Guru Huang adalah salah satu yang terbaik, seorang pendeta Tao. Dia seperti dewa. Benar. Apa-apaan ini soal yin yang kacau balau. Yin Qi, Yang Qi, semuanya berantakan. Anak muda dari mana sih? Berani-beraninya menghina Guru Huang. Guru Huang adalah seorang master Tao yang terhormat. Bahkan Panglima Lin pun memberinya hormat. Kamu, anak muda belia, berani-beraninya mengkritik Guru Huang? Aku jujur kok. Kalau kamu bilang begitu, sepertinya kita semua sejalan. Aku tidak tahu kamu berasal dari aliran mana. Aku, guru besar ini, adalah yang merupakan awal dari semua ilmu spiritual di dunia. Gerbang kehidupan dan kematian Kunlun adalah murid langsung dari pemimpin Gunung Kunlun. Gerbang kehidupan dan kematian Kunlun. Benar. Tidak benar. Kapan sih orang tua itu diam-diam menerima murid tanpa sepengetahuanku? Kurang ajar. Aku, guru besar ini, mendapat petunjuk dari takdir, berlatih keras di kaki Gunung Kunlun selama 33 hari, tanpa tidur dan istirahat, tanpa makan dan minum, akhirnya menyentuh hati pemimpin gerbang kehidupan dan kematian, sehingga beliau menerimaku sebagai murid langsung. Kamu, anak muda, berani meragukan? Mohon guru menerimaku. Aku rela bekerja keras seperti kerbau dan kuda. Ini adalah ilmu spiritual. Terima kasih pemimpin telah mengajarkan ilmu. Terima kasih pemimpin telah mengajarkan ajaran Tao. Inilah yang diajarkan oleh pemimpin. Secara langsung kepadaku. Benda suci. Hanya dengan melihatnya, aku merasa segar dan jernih. Jangan berdesakan, jangan berdesakan. Biarkan aku lihat dulu. Guru, apakah ini benar? Ini ya. Orang tua itu benar-benar pelit. Aku flu, dia bahkan tidak mau membelikan tisu. Guru Huang, kan? Benar. Ini semua kesalahpahaman. Yang kamu pegang itu sama sekali bukan ilmu spiritual. Itu hanya tisu bekas ingus. Hei, jangan sekali-kali kamu ikut berlatih. Nanti kamu bisa kesurupan. Tisu ingus. Master Huang, kan? Benar.
Ini hanya kesalahpahaman. Yang kamu pegang di tangan, sama sekali bukan teknik Tao atau semacamnya. Hanya tisu bekas ingus. Jangan sekali-kali kamu ikuti latihan itu. Kalau tidak, kamu akan kesurupan. Untuk mengelap hidup. Bajingan! Berani-beraninya menghina Master Huang! Hei, kenapa kalau aku bicara jujur, kalian malah tidak percaya padaku? Sebenarnya kalau kamu ingin ilmu Tao, kapan saja bisa datang ke Gunung Kunlun mencariku. Aku punya banyak, sebanyak yang kamu mau. Tapi dengan bakatmu, lebih baik jangan. Kamu tidak cocok di jalan ini. Kamu, berani-beraninya kamu menghinaku. Jangan salah paham, aku tidak menargetkanmu. Maksudku, di dunia ini, hanya aku yang bisa mempelajari ilmu gerbang kehidupan dan kematian. Aduh. Master Huang, tenangkan dirimu ya. Aku akan segera mengusir bocah ini. Tidak usah. Dasar bocah kurang ajar. Hari ini aku akan menunjukkan padamu kemampuan master ini. Minggir. Bangun. Inilah yang disebut energi alam semesta legendaris. Konon hanya Master Tao yang bisa membentuk segel, yang bisa menarik energi alam semesta. Di seluruh kota Yang, hanya Master Huang satu-satunya. Master Qin, apa yang mereka katakan itu benar? Aku tidak tahu. Dengan satu pikiranku, aku bisa menggerakkan energi spiritual alam. Sama sekali tidak perlu segel yang rumit. Dasar bocah, berani-beraninya bicara sombong. Setiap ilmu Tao harus melalui pembentukan segel untuk menarik energi spiritual alam. Itu adalah dasar dari dasar. Kamu, bocah ingusan, bahkan ini saja tidak tahu, berani-beraninya mempertanyakanku. Berani-beraninya kau meragukanku? Kau dengar itu, Aok Shue? Anak ini benar-benar penipu. Cepat usir dia keluar. Tidak apa. Biarkan si penipu ini melihat sendiri apa itu ilmu Tao. Mekar. Lihat, cepat lihat, bunganya hidup kembali. Sihir dewa sejati. Energi yin di kediaman Lin sangat berat. Aku, sang guru besar, sudah berusaha maksimal. Hanya bisa menghidupkan satu ini. Untuk menghidupkan semuanya, yin dan yang harus diseimbangkan butuh 49 hari. Aduh, Guru Huang, pantaslah kau disebut pendeta Tao sejati. Izinkan aku bersujud. Nah, sekarang kau mengaku kalah? Aduh, kau memang tidak cocok dengan ilmu Tao. Jalan ini. Kau. Diam. Ini sudah saatnya apa? Masih berani keras kepala di depan Guru Huang. Ao Shui. Nyawa ayah angkatmu? Dan ketentraman kediaman Shuai sepenuhnya bergantung pada Guru Huang. Saya sarankan sekarang juga seret si penipu ini keluar dan tembak mati. Jika tidak, kalau Guru Huang marah akan merepotkan. Aku percaya padanya. Guru, jangan hiraukan dia. Ayo kita pergi. Aku tidak masalah. Tapi aku tidak bisa membiarkan orang lain meremehkanmu. Anak ini ngapain sih? Apa dia mau meniru Guru Huang? Membuat semua bunga ini hidup kembali dari kematian? Omong kosong, dia hanyalah anak desa. Dia tidak pantas. Ao Shui, sudah kubilang dia penipu. Kenapa kau percaya padanya, tapi tidak percaya padaku?
Mekarlah. Ini bagaimana mungkin? Hidup. Bunga-bunga ini ternyata semuanya hidup kembali. Guru Huang mengerahkan seluruh tenaganya hanya untuk membuat satu bunga kecil hidup kembali. Dia hanya melambaikan tangan dan seluruh taman bunga kembali hidup. Aduh. Satu pikiran menjadi formasi. Satu pikiran bunga mekar. Mungkinkah dia... Ini baru benar-benar kekuatan dewa. Aduh, tidak sengaja terlalu keras. Mohon kepada leluhur keluarga Lin. Lindungi keluarga Lin dari bahaya dan berikan keberuntungan. Ayah. Guru abadi Kunlun yang Anda cari sudah kubawa kembali. Di mana guru abadi itu? Guru Kunlun yang Anda cari sudah saya temukan. Di mana guru itu? Ini dia. Ini adalah pewaris Kunlun, Qin Feng, Guru Qin. Semudah ini? Nak, kamu yakin pemuda ini adalah guru Kunlun? Jangan sampai salah orang. Pasti tidak. Aku melihat sendiri dia menghidupkan kembali arwah, membela rakyat. Dan tadi, dia juga menghidupkan kembali taman bunga yang layu di halaman kita. Semuanya hidup kembali. Kamu? Zenting. Ini adalah guru Kunlun yang menyelamatkan jiwa. Dia menguasai hidup dan mati semua makhluk. Mulai sekarang, jika kalian bertemu dengannya, harus bersujud 3 kali dan bersembah 9 kali. Cepat kemari dan bersujud. Oh. Kamu? Guru yang mulia. Mohon guru turun tangan selamatkan keluarga Lin. Cepat bangun. Panglima, jangan khawatir, ceritakan dulu padaku apa yang sebenarnya terjadi di istana. 2 tahun lalu, di rumah keluarga Lin terjadi keanehan. Dalam semalam, semua tanaman dan pohon mati semua. Kami seluruh keluarga, 57 orang, semua tertular. Tertular apa? Dan mereka juga. Kulit pohon. Benar. Jadi kami mohon guru turun tangan, selamatkan keluarga Lin. Jika guru bersedia, apapun syaratnya, saya Lin Zenting akan menyetujuinya. Asalkan guru bersedia turun tangan, saya rela memberikan seluruh keluarga Lin, segala yang ada, kepada guru. Bahkan termasuk putriku bisa dinikahkan dengan guru sebagai istri. Bahkan termasuk putriku bisa menikah dengan guru abadi sebagai istri. Ayah kau ngomong apa? Aku tidak setuju. Ayah angkat bocah ini hanyalah seorang penipu yang suka pamer kau menikahkan Ao Sui dengannya. Ini sama saja dengan mendorong Ao Sui ke dalam lubang api. Diam, aku sudah memutuskan. Tidak akan berubah. Guru abadi. Sudah. Kalian semua jangan bertengkar. Aku nggak mau nikahin dia jadi istri. Kau bilang apa? Nona Lin, meskipun kamu cantik dan juga cocok dengan hatiku. Tapi maaf ya, di hatiku sudah ada Dewi takdirku. Kau? Hei, ini tidak masalah, Guru Abadi Ao Sui. Anak kami tidak bisa menjadi istri utama, bisa menjadi selir. Benar kan, Ao Sui? Ayah. Sudah. Aku setuju membantu keluarga Lin. Tapi aku jelaskan dulu, aku tidak akan menikahinya sebagai istri lagi pula. Aku orang yang baik-baik. Baik, maka semuanya akan mengikuti Guru Abadi Qin. Hari sudah larut, silakan Guru Abadi menginap di rumah sederhana ini. Tunggu besok bertindak juga tidak terlambat. Baiklah. Baik, panggil orang, antar Guru Abadi beristirahat, silakan.
Anjing! Berani merebut wanitaku malam ini, aku pasti akan membunuhmu. Ayah malam-malam begini mau apa? Tentu saja menyuruhmu menggunakan taktik cantik. Apa? Tentu saja kau harus menggunakan taktik rayuan. Apa? Kemari pakai ini. Ini, baju apa ini? Berantakan sekali. Apa yang kau tahu? Ini namanya baju seksi. Dengar ya, semua pria suka yang begini. Aku tidak mau pakai. Aoksue. Sekarang hanya Master Jin yang bisa membantu. Hanya dengan begitu keluarga Lin kita bisa selamat dari bencana ini. Kalau tidak, ayah mohon padamu, ya? Kumohon. Ayah, aku, Lin Aoksue, putri dari keluarga jenderal yang terhormat, tidak sudi melakukan hal seperti ini. Lupakan saja. Aoksue. Tidak kusangka, tubuh orang itu begitu bagus. Ayah, berikan padaku. Aoksue. Kau setuju? Demi keluarga Lin, demi ayah, apa salahnya aku mengorbankan sedikit pesonaku? Bagus sekali, Aoks. Kau akhirnya sadar. Selanjutnya, seluruh keluarga Lin bergantung padamu. Semangat. Pergilah. Lin Aoksue, kau melakukan ini semua demi keluarga Lin. Tidak ada pikiran lain. Ya benar, memang begitu. Semangat. Masuk. Astaga, Nona Lin, apa yang kau lakukan? Astaga, Nona Lin, kamu ngapain? Aku cantik nggak? Cantik. Lalu, badanku bagus nggak? Bagus. Karena aku cantik dan tubuhku bagus. Terus kenapa kamu bajingan nggak suka sama aku? Bukan maksudku begitu. Maksudku aku harus cari dulu Dewi Takdirku. Cih. Aku nggak peduli apapun Dewi Takdir sialan. Malam ini, kamu jadi milikku, jangan. Jangan? Berhenti. Jangan. Berhenti. Berhenti, bajingan. Perempuan kota itu nakal banget, Guru. Aku mau pulang ke gunung. Cowok ganteng. Sayang, mau mati. Ketemu kamu. Kamu bisa menemukanku. Kamu ternyata bisa menemukanku. Hanya trik bersembunyi kecil, aku sudah bisa mengenalinya sejak umur 3 tahun. Siluman, terimalah kematianmu. Hantu tengah malam. Berani mengganggu lagi? Hukum karma pembalasan tak terhindarkan. Aku hanya membunuh beberapa pria pengkhianat. Apa salahnya?
Sebenarnya aku tidak ingin membunuh kakak yang tampan ini. Tapi kau terlalu ikut campur. Kau pertaruhkan nyawamu sendiri. Belum tentu kan? Kau ternyata seorang pendeta tahu. Sekarang kau tahu terlambat siluman cepat menyerah. Hancur. Pendeta, kau tidak apa-apa? Pendeta ini, apa yang sebenarnya terjadi? Kalau aku tidak salah tebak, inilah sumber keanehan di Istana Jenderal. Jenderal, cepat lihat. Nah, kok di situ ada mayat perempuan? Mayat ini kelihatan familiar, kayaknya. Pernah lihat di samping Tuan Muda. Omong kosong, mana mungkin aku kenal mayat ini? Orang bakar mayat ini sekarang juga. Tunggu. Baru nemu petunjuk soal kejadian aneh ini. Masa langsung dibakar mayatnya? Jangan-jangan. Kamu benar-benar ada hubungan dengan mayat ini? Mana mungkin sih? Aku cuma merasa, karena sudah ketemu sumber kejadian aneh ini, harus segera ambil tindakan tegas biar tidak ada masalah lagi. Ayah angkat, menurut Bapak bagaimana? Menurutku, semua terserah pada guru. Masalah ini tidak sesederhana itu. Hantu perempuan berkipau tadi jelas itu penjelmaan arwah. Kalau mau menyelidiki, perlu waktu sedikit lagi. Ini tidak perlu Bapak khawatirkan. Asal bisa menyelamatkan keluarga Lin, seluruh rumah ini siap diperintah. Ayah benar. Anak nakal, berani mengacaukan rencanaku, lihat nanti aku akan habisi kau. Ayo pergi. Aduh. Nona Lin, kok kamu datang lagi sih? Malam ini indah sekali. Guru Qin, apa jangan-jangan tidak ingin ditemani wanita cantik? Nona Lin, tolong jaga diri, aku bukan orang sembarangan. Sial. Dewi takdirku. Xiaofeng, kamu turun gunung harus menemukan wanita yang memiliki 3 tahi lalat di dadanya, karena dia adalah Dewi takdirmu. Bisa membantumu menyembuhkan racun matahari murni. Sebelum itu, jangan sekali-kali menyentuh wanita lain. Ingat. Ingat ya. Guru. Murid akhirnya menemukan Dewi takdirku. Sekarang akhirnya bisa main game bareng cewek Nona Lin, kamu. Ambillah aku. Cepat. Ambillah aku. Mati kau. Ilmu merasuki, trik kecil seperti itu. Kamu pikir bisa membodohiku? Kamu bisa melihat tembus aku? Mati kau. Ilmu merasuki kecil begini. Kamu pikir bisa menipuku? Kamu bisa lihat tembus aku? Setan, cepat tunjukkan wujud aslimu. Dasar setan, berani-beraninya menggoda aku. Cih, apa aku orang seperti itu? Aku menasihatimu dengan baik. Cepatlah bereinkarnasi jadi manusia. Kalau tidak, aku akan menghancurkan arwahmu. Bereinkarnasi jadi manusia. Aku tidak sudi. Hari ini meski arwahku hancur, aku akan membantai seluruh keluarga jenderal.
Nona Lin, kamu tidak apa-apa. Cepat bangun. Master, aku datang terlambat untuk menyelamatkanmu. Mohon, Master. Maaf mengganggu bajingan, berani-beraninya menyentuh Aosu. Aku akan menghajarmu. Kurang ajar. Letakkan. Ayah angkat dia. Diam. Asalkan Master bisa menyelamatkan keluarga Lin kami, apapun yang dia lakukan, kita harus menurut ini. Letakkan. Apa yang terjadi? Kepalaku sakit sekali. Kamu tadi dirasuki hantu wanita berkipau, tapi tenang saja, mulai sekarang ada aku, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Kenapa kamu baik sekali padaku? Karena kamu adalah Dewi Takdirku. Dewi Takdir. Iya, dadamu. Aku. Dasar mesum. Hei. Master, jangan terburu-buru cewek kan, malu itu wajar, pelan-pelan. Kembali. Tuan Guru, aduh, gawat. Di luar ada masalah besar. Ai. Bangun, Hei. Masih bernapas. Tuan Guru ini, apa yang sebenarnya terjadi? Pasti itu lagi hantu perempuan berkipau. Dia bilang tadi malam, meskipun hancur lebur, tetap akan membunuh semua orang di rumah jenderal sampai habis. Mohon Tuan Guru turun tangan, selamatkan keluarga Lin kami. Mohon Tuan Guru selamatkan keluarga Lin kami. Dia ini orang dusun, apa bisa dia selamatkan rumah jenderal? Dia lagi. Hanya Guru Huang yang turun tangan baru bisa kalahkan hantu perempuan berkipau itu. Kembalikan rumah jenderal kami supaya tentram. Kok kamu ada di mana-mana sih? Aku menghadap Panglima. Ayah angkat. Guru Huang sengaja kuundang untuk menaklukkan hantu wanita berkipau itu. Ilmunya tinggi, tidak seperti penipu jalanan yang suka menipu membiarkan siluman mengacaukan istanaku. Lin Xuanwu, apa yang kau omongkan di sini? Aoshue, Guru Huang adalah pewaris aliran Kunlun. Begitu dia bertindak pasti bisa mengusir roh jahat dan menaklukkan siluman. Baiklah. Jika Guru Huang benar-benar bisa menaklukkan siluman wanita itu, tidak ada salahnya mencoba. Ayah. Lihat dulu kemampuannya. Langit dan bumi, hitam dan kuning, semua roh jahat minggir, semua mundur. Aoshue, lihat. Mereka semua sembuh. Aku sembuh. Panglima lihat kulit pohonnya benar-benar berkurang. Dua tahun genap, 2 tahun langit tidak menenggelamkanku. Lin Zhenting. Sudah kubilang begitu Guru Huang bertindak, pasti bisa selesai dengan mudah. Semua gara-gara penipu ini. Kalau tadi malam Guru Huang sudah turun tangan, maka istanaku sudah damai sejak lama. Sekarang aku perintahkan kau segera berlutut kepada Guru Huang, bersujud dan minta maaf. Terima kasih Guru telah menyelamatkan kami. Terima kasih Guru telah menyelamatkan kami. Terima kasih Guru telah menyelamatkan kami. Guru Huang sungguh reinkarnasi dewa. Terimalah sujudku, Panglima. Panglima, Anda terlalu sopan. Aduh. Aoxue, sekarang kau tahu siapa sebenarnya pendeta Tao sejati. Siapa yang hanya pandai bicara omong kosong, penipu pasar kan? Kenapa kau masih bengong? Cepat berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kepalamu akan kubuat hancur.
Coba saja sentuh dia. Aoksu, dia itu penipu. Kenapa kau membelanya begitu? Diam, jangan kau bicara seperti itu tentang guru. Pantas saja kau Dewi Takdirku. Sudah, kalian berdua jangan bertengkar. Mohon Guru Huang lanjutkan membantu kami menghilangkan sisa kulit kayu di tubuh hingga sembuh total. Terima kasih ya Guru Huang. Panglima, ini mungkin tidak bisa. Apa? Asalkan Guru Huang bisa menyembuhkan penyakit aneh ini untuk keluarga Lin, sembuhkan penyakit aneh ini, Anda bisa minta apa saja. Saya, Lin Senting, akan memenuhinya. Panglima, Anda salah paham. Bukan saya yang tidak mau menghilangkan virus di tubuh kalian. Melainkan, kegelapan di tubuh kalian sudah lama merasuk, sudah parah dan sulit disembuhkan. Bahkan dengan bubuk pembersih kegelapan buatanku, hanya bisa menghilangkan sebagian, tidak semuanya. Sungguh tidak mungkin. Bahkan jika dewa datang, tidak bisa berbuat apa-apa. Aduh. Cukup tambahkan 1 ekor kadal. Dasar penipu. Apa yang kau tahu? Jangan menyebarkan kebohongan. Bagus sekali. Kadal itu bersifat panas secara alami. Tambahkan saja, pasti bisa mengusir kegelapan itu. Guru Huang, kok kamu bisa membesarkan hati orang lain, merendahkan semangat sendiri? Ya. Ini aku tadi juga mau bilang, minggir-minggir, anak ini yang duluan ngomong. Iya dong. Oh ya? Ini cewek itu cepat ambil bubuk kadal batu itu bawa ke sini. Cepat. Baik. Panglima ini apa benar bisa berhasil? Guru Qin bilang bisa, maka pasti bisa. Langit hitam, bumi kuning, semua setan pergi. Mundur. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Sembuh total. Panglima. Aku sama sekali tidak menyangka, aku Lin Zenting suatu hari bisa melihat tangan yang utuh ini. Sungguh, langit tidak membinasakan keluarga Lin. Anak ini ternyata mengerti ilmu yang begitu dalam. Jangan-jangan dia. Master Huang memang titisan dewa. Sekali lagi, terimalah hormatku. Terima kasih Guru atas bantuanmu. Biasa saja. Hei, Master Huang, yang paling penting sekarang adalah segera menaklukkan hantu wanita itu, agar tidak ada masalah lagi. Melihat kalian begitu tulus, aku, Master ini, dengan terpaksa akan membantu kalian menaklukkan makhluk jahat itu. Padahal itu ide kamu sendiri. Kenapa berterima kasih pada setengah ahli itu? Saking kesalnya. Pendeta bodoh itu mau pura-pura. Biarkan saja dia terus pura-pura. Ayo. Oh, begitu. Guru, apakah sudah menemukan cara menaklukkan hantu wanita itu? Pohon ini penuh dengan aura jahat. Pasti ini adalah tempat persembunyian hantu wanita itu. Hanya dengan menebang pohon ini, dia akan kehilangan tempat bergantung dan akan segera lenyap. Hei, orang, ambilkan kapak. Baik. Tebang. Tunggu. Pendeta bodoh, kamu bukan tandingan hantu wanita berkipau itu. Jangan sia-siakan nyawamu. Kamu, dasar bocah ingusan. Berani-beraninya meremehkan aku, Master ini? Baiklah, hari ini akan kuperlihatkan padamu kemampuanku. Tebang. Tebang.
darah. Ini pohon ini berdarah. Ada apa ini? Pohon kok bisa berdarah? Jangan panik, ini bukti aku benar. Hantu wanita baju kipau bersembunyi di pohon ini. Hanya dengan menebang pohon ini, dia tidak akan bisa bersembunyi. Meski begitu, tapi ini pasti akan memancing amarah hantu itu dan menyakiti orang tak bersalah. Diam! Ini bukan tempatmu, anak gunung, untuk bicara. Meskipun bikin hantu itu marah. Kenapa? Ada Master Huang. Menaklukkan hantu itu gampang banget. Tuan muda terlalu memuji. Rendah hati, rendah hati. Baiklah, baiklah. Ayah, hentikan mereka. Aduh, Ayah. Nona, kekuatan Master Huang sangat kuat. Barusan dengan mudah, dia mengupas kulit pohon untuk kita. Aku percaya dia pasti bisa menaklukkan hantu wanita itu. Mengembalikan kediaman kita menjadi tenang. Pengawal, di mana kalian? Tuan muda, silakan perintah. Tembak! Buat dosa sendiri, pasti tidak selamat. Terus pukul, jangan berhenti sampai pohonnya patah. Tianchi, kalau pohon besar ini tumbang, apa yang akan terjadi pada hantu wanita berkipau itu? Hantu wanita berkipau itu sudah menyimpan dendam. Kalau kehilangan tempat persembunyian, pasti akan mengamuk dan membunuh banyak orang. Darah akan mengalir seperti sungai. Lalu gimana dong? Dia datang. Bukankah dia artis nomor 1 di kota Yang, Hu Xiaodi? Itu dia. Dulu aku pernah mendengarnya bernyanyi di Shanghai besar. Pasti tidak salah kenal. Jalang ini. Mati pun masih gentayangan. Pantas saja, aku merasa kenal dengannya. Xiao Shuai, bukankah Anda dan Nona Hu berteman? Sebelumnya Anda bilang dia pensiun dan pulang kampung. Kenapa dia muncul lagi di kota Yang? Omong kosong. Aku ini seorang jenderal muda yang terhormat. Mana mungkin dengan seorang penyanyi rendahan seperti ini berteman? Apa dia pantas? Di balik kulitmu yang mulia ini, tersembunyi hati hitam yang kotor dan buruk. Siapa sebenarnya yang tidak pantas? Nona Hu, kau masih ingat aku? Aku penggemarmu. Kau pernah memberiku tanda tangan sendiri. Dulu kau tidak seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Benar, Nona. Meskipun keluarga Lin kami adalah prajurit turun-temurun, kami tidak pernah menindas rakyat, juga tidak pernah membakar, membunuh, atau merampok. Karena kita tidak punya dendam di masa lalu, tidak ada permusuhan baru-baru ini, kenapa kau ingin membunuh kami? Karena ayah angkat. Aoksui. Dia sama sekali bukan Hu Xiaodi. Dia hanyalah iblis yang membunuh orang tak berdosa. Apa yang dia katakan itu omong kosong. Jangan percaya sepatah kata pun. Pencuri takut bercermin, tengah malam tak berani keluar. Jenderal muda Lin, apa yang kau takutkan? Aku tidak takut. Aku hanya ingin cepat-cepat memusnahkan hantu wanita ini agar keluarga Lin kembali tenang. Aku melakukan ini semua demi Aoksui, demi ayah angkat. Hei, orang. Tembak. Orang jahat, kau harus bayar dengan nyawamu. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Pendeta busuk, kalau tidak mau mati, pergilah jauh-jauh. Tolong aku, Guru, tolong. Tuan muda, jangan takut, ada guru besar di sini. Menangani hantu perempuan itu mudah saja. Mencari mati. Iblis, terimalah kematian.
Pantas saja Guru Huang. Sekali bergerak langsung bisa mengendalikan hantu perempuan itu. Sepertinya kali ini kediaman kita selamat. Dia itu cuma setengah ahli. Sekarang mungkin sudah keringat dingin. Diam kamu anak gunung ini tahu apa? Tidak percaya? Percaya omong kosongmu. Baiklah, aku hitung 3 angka. 3, 2, 1. Guru-guru. Selesai. Kena lawan yang tangguh. Sepertinya tempat ini tidak bisa ditinggali lagi. Hei Guru Huang, mau kemana? Aku sakit perut, aku mau ke toilet. Hei, tidak boleh kamu sebelum hantu perempuan ini benar-benar dimusnahkan. Tidak ada yang boleh pergi setapak pun. Kau dan aku ini. Mohon Guru Huang selamatkan keluarga kami, keluarga Lin. Mohon Guru Huang selamatkan kami, Guru Huang. Tolong selamatkan kami. Sialan, sepertinya hari ini hanya bisa bertarung mati-matian. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Tolong aku. Cepat, tolong aku. Dan kalian juga. Hari ini, kalian semua akan mati di sini. Hei, ini apa-apaan ini? Kakak Jun, sekarang tinggal kalian berdua, pasangan yang malang. Kalau ada pesan terakhir, cepatlah sampaikan. Jangan sampai mati dengan mata terbuka. Kakak Jun, sekarang tinggal kalian berdua, sepasang kekasih malang. Ada pesan terakhir, cepat katakan. Jangan sampai mati dengan penyesalan. Aku tidak tahu semasa hidupmu ketidakadilan apa yang kau alami. Tapi pepatah bilang, utang ada yang punya, dendam ada yang berhak. Kau tidak perlu melibatkan begitu banyak orang tak bersalah. Kakak Jun kemarin bukannya sangat gagah. Kenapa hari ini kau memohon ampun padaku? Tadi aku tidak memohon ampun. Tapi karena kau membantuku menemukan Dewi Takdir, aku memberimu jalan hidup. Lepaskan, mungkin aku bisa mengampunimu. Wajahmu cukup tampan. Sayangnya, kau bodoh. Guru. Apa kau tidak mengerti perkataanku tadi? Gila. Dia benar-benar gila. Kau berani menantang hantu wanita ini? Kau pembohong. Ini akan membunuh kita, kau. Karena kau terburu-buru pergi, maka aku akan mengantarmu yang pertama. Aku bilang, mundur. Aku bilang mundur. Dia dengan satu kalimat hampir membuat hantu wanita itu hancur lebur. Apa dia benar-benar guru abadi Kunlun? Mustahil. Dia anak gunung. Bagaimana bisa begitu kuat? Ayah, Panglima. kamu tidak apa-apa? Tadi aku tidak tahu diri, hampir salah sangka pada Guru Qin, Mohon Guru Qin memaafkan. Mohon maaf, Guru. Guru Qin memiliki kekuatan tak terbatas ilmu yang tinggi kekagumanku pada Guru Qin. Bagaikan sungai yang mengalir tak henti dan seperti banjir, sungai kuning tak terkendali. Terimalah hormatku. Mustahil, bagaimana bisa begini? Ya ampun. Jika Guru tidak mau memaafkan kami akan berlutut selamanya. Mohon maaf, Guru. Mohon maaf, Guru. Mohon maaf, Guru. Kakak Dewi, menurutmu apakah aku harus memaafkan mereka? Maafkan saja. Karena kakak Dewiku sudah memaafkan kalian. Kalau begitu, aku maafkan kalian. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Mati. Awas. Mati kau.
keras kepala. Hancur, hancur. Kau ahli dalam ilmu sihir. Aku mati di tanganmu, tak ada yang bisa kukatakan. Aku hanya menyesal tak bisa membunuh musuhku sendiri. Membiarkan binatang ini bebas. Apa-apaan soal mati? Kapan aku bilang mau membunuhmu? Kau gila ya, dia itu hantu jahat. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kau mau membunuhnya? Banyak omong kosong. Sejak aku melangkah masuk ke istana ini, aku sudah merasakan dendam kesumatmu. Sebelum kau mati, pasti kau menderita kesakitan yang tak terhingga. Bahkan setelah mati pun kau tak bisa bereinkarnasi. Makanya aku tak pernah berniat membunuhmu. Aku hanya ingin membantu melepaskan obsesimu, meredakan dendam kesumatmu. Agar kau bisa bereinkarnasi. Tapi, aku ini hantu, dan hantu jahat. Kau tidak takut padaku? Manusia atau hantu ada yang baik dan ada yang jahat. Tak bisa disamaratakan, kan? Dia tidak hanya bertubuh bagus, hatinya juga baik. Sepertinya aku jatuh hati padanya. Tuan Qin, budi pekertimu luhur. Saya kagum. Ini baru master sejati. Tidak bisa. Kalau perempuan sialan ini tidak mati, gue bakal hancur. Mampus perempuan sialan. Awas. Mati saja, bajingan. Hati-hati. Bajingan, sekarang lihat saja, kau pasti mati. Cari mati. Brengsek, siapa yang suruh kau bergerak? Dia sudah menyiksa keluarga Lin selama ini. Aku sebagai putra mahkota keluarga Lin. Bukankah wajar aku yang bertindak? Kau... Yang aku sesali. Bahkan sebagai hantu pun aku tak bisa membunuhmu. Aku tidak rela. Selesai, arwah wanita ini sudah hancur. Sebentar lagi dia akan lenyap. Nona Hu semasa hidupnya memang seorang penyanyi, tapi dia sering membantu rakyat. Kenapa orang baik tidak mendapat akhir yang baik? Ini terlalu tidak adil. Lin Xuanwu tadi Nona Hu sudah ditaklukkan oleh Master Qin. Dia tidak akan mengganggu orang lagi. Kenapa kau masih membunuhnya? Ao Shui, dia itu iblis jahat. Setiap iblis jahat pasti akan menyakiti orang. Aku melakukan ini semua demi dirimu, demi keluarga Lin kita. Begitu perempuan murahan ini mati, masa lalu tidak bisa dibuktikan lagi. Nona, lihat. Nona Hu, arwahnya hampir lenyap. 3 roh sudah hancur, 7 jiwa sulit bertahan. Arwah wanita ini akan masuk neraka. Tidak akan pernah terlahir kembali. Kasihan sekali. Hidup mati 3 alam ditentukan oleh Kunlun. Raja neraka pun harus menunduk padaku. Tanpa perintahku, kau tidak boleh mati. Buka. Beri aku buku kehidupan dan kematian, kunci jiwa. Ini dari Sekte Xuanmi, seni mengunci jiwa. Panglima, lihat. Nona Hu hidup kembali. Aku melihatnya. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Syukurlah, aku tahu kau pasti bisa. Bagaimana mungkin? Kau benar-benar bisa mengunci 3 jiwa dan 7 ruhku.
Hanya trik kecil, tak perlu disebut. Begitu 3 jiwa dan 7 ruh tersebar, bahkan dewa tertinggi pun sulit menemukannya. Pendeta Qin ini ternyata bisa menemukan 3 jiwa dan 7 ruhnya, dan juga bisa menguncinya. Ini benar-benar lebih hebat dari dewa. Ya ampun. Nona Hu, bisakah kau memberitahuku, mengapa engkau mati di kediaman Lin? Dan setelah mati, dendammu tak kunjung hilang. Siapa sebenarnya yang membunuhmu dulu? Orang yang membunuhku adalah dia. Itu dia. Siapa? Lin Xuanwu. Kau lebih baik jelaskan semuanya. Kalau tidak, aku akan menembakmu. Ayah angkat, bukan aku. Hantu perempuan ini menuduh tanpa bukti. Tahu orang tahu wajah, tak tahu hati. Apalagi engkau binatang. Nona Hu, katakan saja yang sebenarnya. Bahkan jika langit runtuh, aku akan membuat lubang besar. Dulu aku terkenal. Dipuja banyak orang. Lin Xuanwu punya niat jahat. Setelah ditolak, dia memukulku hingga parah dan memperkosaku. Takut ketahuan, dia menggali lubang di bawah pohon dan menguburku hidup-hidup. Malam Shanghai. Malam Shanghai, kau kota yang tak pernah tidur. Lampu menyala, musik bergema. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Binatang, lepaskan. Diam, binatang sialan. Kau tidak diam. Aku biarkan kau bergerak. Perbuatannya sama sekali tidak pantas disebut manusia, bahkan lebih buruk dari binatang. Perbuatannya sama sekali tidak pantas disebut manusia, bahkan lebih buruk dari binatang. Binatang! Lin Xuanwu, sejak kecil aku mengajarkanmu untuk berhati baik, berkata dan bertindaklah demi rakyat. Aku benar-benar tidak menyangka kamu tega melakukan perbuatan yang begitu keji, tindakan durhaka yang tak termaafkan. Kamu tega sama aku, kamu tega sama rakyat kota Yang. Tidak, bukan begitu ayah. Sungguh bukan aku, jangan sekali-kali percaya pada omongan sepihak hantu betina ini. Wah, kamu hantu betina berani-beraninya memfitnah gue pengawal bunuh dia. Kalian pada bengong aja, ayo kerjakan. Jika ingin orang tidak tahu, jangan pernah melakukannya. Jika bukan karena kau melakukan perbuatan yang membuat murka dewa dan manusia Nona Hu, mana mungkin dendamnya bisa hilang. Dia rela melepas reinkarnasi menjadi hantu jahat. Demi menyiksa istana Panglima selama 2 tahun penuh, yang pantas mati adalah kamu. Kalian mau apa? Berani-beraninya kalian todongkan senjata ke gue. Aku ini tuan muda. Mulai sekarang, kamu bukan lagi. Apa? Kamu ngomong apa? Jangan panggil aku ayah. Kamu sebagai tuan muda tapi sangat kejam menindas rakyat, bahkan membunuh dan mengubur mayat. Lin Xuanwu, aku bilang padamu hari ini aku tidak hanya akan mencabut statusmu sebagai tuan muda, tapi juga akan membuatmu membayar dengan nyawa. Ayah, kau memfitnahku. Ayah, aku ini anakmu. Lagi pula, meskipun aku yang membunuhnya terus, kenapa? Dia hanyalah rakyat rendahan yang hina. Ya udah, bunuh aja. Apa katamu? Binatang? Percaya nggak? Gue bakal nembak lo sekarang. Jangan ayah, jangan. Bajingan. Kamu percaya nggak? Gue bakal tembak lo sekarang juga. Jangan ayah, angkat, jangan. Shue, cepat minta tolong buat gue, minta ampun ayah angkat. Gue nggak mau mati, gue nggak boleh mati. Ini semua gara-gara lo sendiri. Apa? Kok lo bisa perlakuin gue kayak gini? Dia cuma seorang penyanyi rendahan, mati ya mati aja. Kenapa kalian harus menghukum gue? Lo dasar anjing.
Mau mati aja masih keras kepala, gua buta mata, dulu salah lihat orang. Bunuh dia, bunuh dia. Bajingan, sekarang lo harus bayar dengan nyawa. Orang, bawa dia pergi. Ayah angkat, meskipun aku cuma anak angkatmu, tapi kau sudah membesarkanku lebih dari 20 tahun. Darah sudah lebih kental dari air. Kok tega lo bikin gue mati? Diam! Kalau anak nakal itu salah bapak. Justru karena aku ayah angkatmu, makanya aku harus tegas demi keadilan. Hanya dengan begini aku bisa bertanggung jawab pada rakyat Kota Yang. Baik, ini lo yang memaksa gue. Semua jangan mendekat, sialan. Siapa yang berani mendekat, gue akan tembak ledakan kepala tua ini. Ayah. Siapa yang berani mendekat, aku akan tembak ledakan kepala orang tua ini. Bajingan, lepaskan ayahku sekarang. Dulu kalau bukan karena ayahku, kamu sudah mati kelaparan di tumpukan mayat. Makanya, jadi orang tidak boleh punya hati yang baik di zaman sekarang ini. Hanya orang jahat yang bisa hidup lama. Kalian orang baik ini memang pantas mati. Kalian semua dengarkan aku, kalau tidak ingin dia mati, minggir. Jangan bergerak, keluarkan tanganmu, kalau tidak, aku akan bunuh dia sekarang. Lagi pula aku sudah mau mati, lebih baik bawa satu orang sebagai teman. Dengan begitu aku tidak rugi. Jangan memancingnya, bajingan ini, apapun bisa dilakukannya. Menindas rakyat, membunuh dan mengubur mayat. Jangan bergerak. Sekarang berani menyandera ayah angkatmu. Kamu tuli, aku bilang jangan bergerak. Semua perbuatan ini cukup untuk membuatmu mati 800 kali mati. Itu tergantung siapa yang mati duluan. Hati-hati. Itu tergantung siapa yang mati duluan. Awas. Pistolku? Sialan, kamu berani melawan ya? Gua harus tembak lu hari ini. Tunggu. Master Chin, aku mohon, ampuni aku. Kau orang besar yang berhati luas. Jangan hiraukan aku yang seperti binatang ini. Asal kau mau mengampuniku, aku rela jadi budak atau apapun. Guru, binatang seperti ini tidak termaafkan. Tidak boleh dibiarkan hidup. Kalian salah paham maksudku. Binatang ini harus mati. Tapi dia tidak boleh mati di tangan kalian. Kau mau menyerahkannya padaku? Ada hutang, ada yang menagih. Karena dosa ini bermula darimu, maka harus kau yang menyelesaikannya. Terima kasih, Guru. Lulin Xuanwu, terimalah kematianmu. Mati kau. Jangan dekati aku. Ayah. Ayah. Karma sendiri. Makanya. Kumohon, bunuh aku sekarang. Beri aku kematian yang cepat, kumohon. Itu baru pembuka, sekarang hidangan utamanya. Dasar binatang, kamu nggak pantas reinkarnasi. Arwahmu akan terperangkap di sini selamanya. Setiap detik, setiap menit. Reinkarnasi terus-menerus tanpa henti, menderita siksaan tak berujung. Jangan! Sudah berakhir. Ya, akhirnya selesai. Saya Hu Xiaodi memberi hormat kepada guru. Terima kasih guru telah menyelamatkanku. Ada apa ini? Hu Xiaodi sudah membalaskan dendamnya. Kekesalan di tubuhnya akan hilang dengan sendirinya. Mulai sekarang, di istana ini tidak akan ada lagi kejadian aneh. Akhirnya bisa tenang seperti dulu. Terima kasih guru telah membantu menyelamatkan keluarga Lin. Terima kasih, Guru. Pakaian ini lebih cocok untukmu.
Karena guru suka pakaian ini, maka mulai sekarang Xiaodi akan berdandan seperti ini. Hu Xiaodi dari kota yang membalas budi menjadi budak selamanya. Kau melepaskan kesempatan reinkarnasi. Budi besar guru. Xiaodi tidak bisa membalasnya. Mohon guru menerima Xiaodi. Biarkan Xiaodi selamanya tinggal di sisi Anda untuk melayani Anda. Wah, tidak hanya bisa meluluhkan dendam hantu jahat, tapi juga membuat hantu itu rela menjadi budak selamanya. Guru Jin, kamu hebat. Guru berbudi luhur dan baik hati. Dia layak mendapatkannya. Xiaodi sudah mengakui Guru Qin sebagai tuannya. Mulai sekarang Anda adalah nyonya utama. Xiaodi juga akan selamanya melayani Anda. Apa yang kau omongkan? Aku bukan nyonya utama apapun. Nona Lin, kau adalah dewi takdirku. Seumur hidup ini, kau tidak bisa lari. Berbalik. Selamat, Panglima. Aduh, selanjutnya mau kemana untuk menagih hutang? Sekarang cuacanya panas banget. Ayo ke kota salju. Biar adem, juga bisa perang salju. Menurutku kota Yue juga bagus. Katanya sarapan di sana enak. Aku sudah lama ingin mencobanya. Aku ingin ke kota Hu. Aku mau beli banyak baju bagus. Xiaodi, kamu punya tempat yang ingin dikunjungi? Kemanapun Tuan pergi, Xiaodi ikut. Muridku yang baik. Guru, kok kamu datang? Salam hormat Guru Agung. Guru tahu kamu ingin makan bayi buaya. Ini baru dipanggang, makan selagi hangat. Tiba-tiba baik hati, pasti ada maksudnya. Akhir-akhir ini guru merasa kurang bertenaga. Hanya ingin dengan muridku yang baik. Minta petunjuk. Bagaimana caramu? Membujuk mereka berempat? Oh, aku? Guru Qin. Di kota Yanjing, para penjahat merajalela. Rakyat menderita. Mohon guru turun gunung untuk memberantas kejahatan. Selamatkan rakyat dari kesengsaraan. Ayo. Ke Yanjing.